Baik, pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk pelajaran yang akan kita bahas, yaitu kedatangan kolonialisme, atau lebih tepatnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan sebelum Indonesia disebut sebagai bangsa Indonesia. Dan untuk mengawali pagi ini, saya minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita membaca doa agar itu yang didapatkan manfaat barokah. Amin. Berdoa mulai. Amin. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk atau sakit? Ada. Rakista, Pak. Hanya satu saja. Iya. Oh, kelahiran. Baik, kedatangan kolonialisme atau bangsa Eropa ke Indonesia itu diawali oleh terutama yang datang itu bangsa Portugis, atau lebih tepatnya negara Portugis, yang pada awalnya hanya ingin mencari awalnya itu untuk berdagang lebih tepatnya, dan mencari dan memenuhi kebutuhan rempah-rempahnya. Dan bangsa Eropa sendiri melihat celah yang terbuka lebar kepada bangsa Indonesia, karena mereka membuka kesempatan untuk memberikan celah untuk dijajah oleh bangsa Eropa, yang menjadikan pikiran itu Indonesia itu terlihat ramah kepada pendatang, dan itu menjadi dasar mereka untuk dapat menguasai dan memonopoli perdagangan rempah di Indonesia. Dan saya mau tanya, siapa yang tahu negara-negara mana saja yang datang ke Nusantara? Portugis, Spanyol, Belanda. Inggris, Belanda. Siapa yang tahu bangsa Eropa mana saja? Portugis, Spanyol, Belanda. Inggris. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Ada yang tahu dari keempat negara Eropa ini siapa yang paling lama menjajah negara kita? Belanda. Belanda menjajah negara kita itu kira-kira berapa tahun atau berapa ratus tahun? Kurang lebih 350 tahun. 3,5 abad.
Dan selanjutnya saya ini akan menjelaskan kondisi Nusantara saat itu. Kenapa kok bisa negara kita itu mudah dijajah dan dipengaruhi oleh bangsa lain? Salah satunya adalah banyak kerajaan lokal yang kuat tapi tidak bersatu. Seperti kerajaan yang waktu itu masih sudah banyak tapi itu tidak bersatu karena masih memperebutkan wilayah, dan Indonesia sendiri pun belum menjadi negara itu sendiri, dan masih terpecah belah antara kerajaan kecil maupun besar. Yang kedua, persaingan dan konflik antar kerajaan dimanfaatkan oleh bangsa Eropa. Konflik ini dimanfaatkan oleh bangsa Eropa untuk menjalankan strateginya, yaitu strategi divide et impera, yaitu adu domba. Dengan cara kerajaan itu dibela oleh suatu pihak bangsa Eropa, salah satunya negara ini membela suatu kerajaan atau raja dan mengadu domba antara negara lain. Jadinya negara itu bisa menjatuhkan satu sama lain. Dan salah satu kunci negara kita dapat terjajah oleh kolonial atau lebih tepatnya bangsa Eropa, yaitu karena ketergantungan bangsa Indonesia kepada perdagangan global, yang dipikir-pikir itu Indonesia itu sangat bergantung pada saat itu karena harga rempah bagi wilayah Eropa itu sangat tinggi, bahkan bisa lebih tinggi daripada emas. Yang membuat itu berharga atau itu menjadi tinggi itu rempah sendiri tidak dijadikan bahan pangan saja di sana, terutama dijadikan pengawet dan bahkan bisa dijadikan obat. Apakah anak-anak di sini ada yang tahu 3 rempah-rempah yang utama dicari oleh bangsa Eropa? Lada, pala, cengkeh. Ya, betul. Jadi dan selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari bangsa kolonial yang datang ke Indonesia, terutama pada dampak ekonomi. Yang menjadi dampak ekonomi terutama di Indonesia saat itu
yaitu dipicunya sistem tanam paksa. Tetapi ini bukan kerja Rodi sebelumnya. Jadi sistem tanam paksa ini hampir sama seperti kerja Rodi sebenarnya, tapi berbeda. Itu tidak sekejam kerja Rodi dan memonopoli rempah, yaitu tentang perdagangan. Kita bangsa kita tidak boleh menanam kecuali apa yang diinginkan oleh bangsa Eropa itu. Yang kedua, sosial dan budaya. Terutama budaya kita agak dirubah. Pada kondisi pertama itu pada agama yang disebarkan agama oleh Eropa itu salah satunya Kristen, tapi yang lebih spesifiknya Kristen Protestan dan Katolik. Ada 3 motif alasan pelayaran mereka, yaitu yang pertama gold, yang kedua glory, dan ketiga gospel. Yang seperti saya jelaskan tadi, gospel penyebaran agama Kristen, terutama Kristen Protestan dan Katolik. Yang kedua tadi adalah glory, kejayaan. Dan menurut bangsa Eropa itu suatu kejayaan itu yang menjadi kebanggaan adalah dapat menjajah bangsa lain, seperti bangsa Eropa yang telah menjajah Indonesia itu di wilayah barat menjadi suatu kebanggaan bagi wilayah mereka. Dan yang pertama gold, emas atau kekayaan, yang tadi saya sampaikan, kekayaannya tidak berupa emas saja. Jadi rempah-rempah bisa jadi berharga di sana karena harganya yang melambung tinggi. Jadi apapun yang mereka cari di wilayah sini belum tentu ada di wilayah sana. Jadi menjadi barang berharga dan dapat memicu penjajahan di wilayah kita. Dan ini salah satu pelayaran dari keempat wilayah Eropa. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah video yang sedikit membuka tentang perjalanan pelayaran bangsa Eropa. Volume laptopnya coba. Di laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar
bangsa Eropa dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Hal itu membuat para pedagang Eropa memutar balik pikiran untuk mendapatkan tempat rumah. Dan hal itu merupakan salah satu faktor penyebab pengaruhan Nusantara sampai wilayah Indonesia. Adapun beberapa negara, terutama adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, serta Inggris. Yang pertama adalah Christopher Columbus 3 Agustus 1592 yang berhasil sampai ke wilayah San Salvador dan dianggap sebagai penemu benua Amerika. Berikutnya adalah Ferdinand Magellan 20 September 1519 bersama Juan Sebastian Elcano menuju wilayah Spanyol, bertanding sampai ke wilayah Selat dan juga ke Pulau Masamba yang akhirnya rombongan ini sampai ke wilayah Filipina. Tetapi sayang Magellan justru terbunuh oleh suku Mazatec di wilayah Filipina dan perjalanan dilanjutkan oleh Sebastian Elcano sampai wilayah Maluku. Kemudian Sebastian Elcano ini rombongan sampai pulang ke wilayah Spanyol dan hal ini membuktikan bahwa pemimpinan itu bulan. Bartolomeu Dias 29 Mei 1450 yang memiliki ujung selatan benua Afrika sampai di Tanjung Eropa. Vasco da Gama 8 Juli 1497 yang melanjutkan perjalanan Bartolomeu Dias dengan mengelilingi benua Afrika sampai di wilayah Karibut, India. Alfonso de Albuquerque 6 April 1503, tapi dia berangkat dari wilayah Goa yang pada tahun 1511 sampai wilayah Selat Malaka dan mampu menaklukkan wilayah Malaka. Berikutnya adalah Cornelis de Houtman 2 April 1595. Ini merupakan letak dasar awal kedatangan sebenarnya ke Indonesia yang nantinya akan menjadi lama di wilayah Indonesia sampai wilayah Batak ke 1596 dan ini merupakan beberapa pengaruh. Terima kasih. Jadi rute ini bukan menjadi acuan bangsa ini saja dan negara kita yang selalu dituju utama. Jadi dari peta ini bisa dijelaskan bangsa Eropa itu tidak langsung ke wilayah kita, tetapi mengarungi berbagai negara. Jadi sesampainya pelajaran sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Saya ada pertanyaan, Pak. Ini kan Spanyol salah satu yang datang ke Nusantara. Itu tahun berapa, Pak, Spanyol, Pak? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa sih hobi ini? Ngegas.
hobinya mancing. Mancing emosi. Mancing keributan. Bagi yang belum tahu nanti bisa dicatat. Iya, Pak. Kita nggak perlu komentarin bazir kayak orangnya ini orang nggak tahu. Saya nggak tahu kita nggak diberitahu. Apa ditanya-tanya kenapa saya nggak diberitahu. Jadi Spanyol datang itu tahun 1521. Asyam. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Asyam. Tidak ada. Belum ada. Baik, pada pertemuan kita hari ini cukup sampai situ. Apakah ada yang dapat merefleksikan? Asyam no, asyam. Simpulan. Refleksi. Pembelajaran hari ini. Apakah saya kurang berinteraksif atau gimana? Asyam. Bagus. Kamu wis. Refleksi pelajaran dari pelajaran ini. Materinya tentang kolonialisme dan seru tapi kurang untuk berinteraksi dengan dengan kami. Ya, maaf kalau soal itu saya minta maaf karena saya agak kurang enak badan. Bebas dimaafkan. Dan tentang pembelajaran ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Itu apa langsung ada yang menyimpulkan? Asyam. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar terkait kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Tadi juga sempat disajikan peta pelayaran dari bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dengan tujuan 3G yaitu God, Glory, dan juga Gospel. Terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini, dan minggu depan kita akan mencoba mencari nilai atau menguji pembelajaran hari ini. Dan ada sedikit kata-kata motivasi dari saya. Tetap
semangat, jangan mudah menyerah karena ilmu itu dicari bukan dinanti. Dan pembelajaran hari ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bandi, Naya. Sepeda bisa nggak? Pembukaan tadi tidak ada salah hubungan. Mobil utang. Jadi langsung menjelaskan hari ini Ada kok 11.000 makan kantin nggak terus masalah. tidak ada motivasi di awal, kemudian Apa yang tidak ada balik? nilai pembelajaran, lalu kurangnya atau pemanasan sebelum pembelajaran materi. Jadi siswa ini 11.000. belum penasaran dengan apa itu, kemudian kurangnya variasi Bibit minus. jadi masih di situ aja, terus juga tidak ada penguatan, terus kurangnya variasi pertanyaan, jadi masih sering menggunakan pertanyaan dengan kategori mudah kayak negara saja datang Indonesia terus menggunakan pertanyaan apa. Baik, terima kasih. Baik, ini adalah yang terakhir kita juga. Semua. Jelas